Nah, bagaimanakah ini semua bisa berpengaruh terhadap gliding Anda atau speed dari cube Anda? Intinya adalah begini. Karena yang seperti saya katakan pada video pertama, dimana jika tidak ada yang menahan pada cube-cube ini pada layer keduanya, otomatis tidak ada gesekan yang terjadi, atau gesekannya sangat-sangat kecil, hanya bergantung terhadap bobot dari pieces-pieces ini terhadap ditarik oleh gravitasi menuju layer ini, dan itu hampir nol, apalagi jika ditambah dengan lubrikasi. Nah, jadi ada beberapa cara yang saya katakan. Yang pertama adalah Anda bisa memotong spring jika Anda merasa Anda terlalu kencang, tapi jika dikendorin skrupnya jadi ngepop, maka Anda bisa memotong memotong spring ini. Motongnya jangan terlalu drastis, tiba-tiba langsung setengah ya. Saya menganjurkan setengah putaran demi setengah putaran. Nah, jika Anda perhatikan di sini, ini adalah ujungnya di situ. Oke, jadi setengah putaran itu adalah dari sini. Saya akan tunjuk menggunakan sesuatu yang lebih tajam. Ini adalah ujungnya. Oke, ujungnya dari situ, ya. Anda melihat. Jadi setengah putarannya adalah dari sini sampai sini. Anda potong di situ. Seret. Nah, jelas tidak menggunakan ini karena nggak akan kuat. Anda menggunakan sesuatu yang lebih kuat seperti tang. Oke, Anda potong di situ. Nah, Anda coba rakit kembali dan rasakan perbedaannya. Anda akan merasakan lebih cepat cube-nya, lebih ringan, nggak sekencang yang sebelumnya, tapi nggak membuat cube Anda jadi mudah pop karena tension yang Anda set sama, yaitu mungkin kalau pada cube for you saya akan tetap set 3 putaran dibalik dari keadaan paling kencang. Jadi karena pairnya ini bekerja berkurang gitu, tekanan yang diberikan kepada center pieces-pieces ini kepada layer kedua akan berkurang, tapi nggak sampai berkurang seperti ini sehingga nyeri-nyerinya nggak stabil, tetap memberikan kestabilan tapi lebih berkurang. Jadi putarannya akan terasa lebih lincah, lebih ringan, tapi nggak akan membuat cube Anda makin pop. Jika Anda merasa kurang, potong lagi setengah lagi. Saya menganjurkan untuk pair-pair ini, contohnya pada pair alpha dan pair Q4U, tingginya hampir sama, jangan melebihi dari 2 potongan. Karena jika Anda melebihi dari dua lingkaran penuh, jangan lebih dari itu. Karena menurut pengalaman saya, jika Anda sudah memotong lebih dari 2 putaran, itu artinya sama saja hampir tidak menggunakan pair, karena pair Anda akan tenggelam dan terlalu pendek, malah tidak berfungsi sama sekali. Jadi Anda coba bermain-main, setiap tangan berbeda, jadi jangan tanya saya baiknya dipotong berapa. Anda coba-coba sendiri. Jika Anda takut, potong lebih kecil lagi, seperempat putaran demi seperempat putaran. Lalu yang kedua, cara kedua yaitu mempres daripada pair ini, yaitu dengan cara Anda bisa menggunakan pair tang capit seperti ini, dan Anda press seperti itu. Anda bisa melakukan 2 atau 3 sekaligus. Anda tekan, oke. Dan di sini Anda ikat. Jangan pakai karet karena karet itu melar, jadi dia kalah sama kekuatan pairnya. Karet itu tidak akan kuat menahan dari pair ini. Jadi Anda menggunakan tali. Saya menganjurkan menggunakan tali raffia karena tali raffia permukaannya lebar dan mudah untuk diikat mati. Sedangkan kalau pada tali, misalkan tali kasur atau benang jahit, malah ya itu gampang sekali putus. Pada tali kasur agak sedikit susah untuk diikat karena tali kasur itu kan dia permukaannya penampangnya bulat ya, jadi untuk diikat kencang mati itu agak susah. Saya menganjurkan menggunakan tali raffia. Anda bisa men-set 2 atau 3 pair sekaligus, tapi saya menyarankan 1 demi 1 karena jika Anda perhatikan, semakin kesini itu semakin kecil. Oke. Kecuali Anda memiliki pair tang khusus yang dia flat ya, namanya clampers. Anda bisa mencari di Ace Hardware contohnya. Bentar lagi. Jika Anda perhatikan, ini makin lama makin kesini kan makin kecil ya. Jadi nanti Anda akan mendapatkan pair dengan kekuatan yang semakin kesini semakin kecil.
Jadi saya hanya menyarankan sebenarnya kalau lebih bagus satu demi satu Anda set seperti ini. Anda ikat dengan tali rafia. Akan lebih baik jika Anda memiliki tang lebih, jadi Anda bisa langsung melakukannya lebih daripada satu pair. Dan Anda diamkan 1-2 malam untuk kayak masak kue aja. Oke, Anda diamkan 1-2 malam. Jangan dipapain, jangan digoyang-goyang. Dan nanti saat Anda buka, seharusnya kekuatan pernya dia sedikit berkurang. Mungkin panjangnya akan tetap segini, tapi pernya akan lebih lunak dan Anda akan lebih gampang untuk menekannya. Ini juga akan mengurangi kekuatan dari per tanpa harus merubah tensionnya pada cube Anda. Jadi nggak akan mengganggu pop Anda, tapi akan meningkatkan kecepatan daripada cube Anda. Lalu cara ketiga, ini adalah cara yang baru saja saya temukan. Ini sudah terjelaskan di buku dari Alpha 4, Alpha seri keempat. Saya coba buka di sini, yaitu dengan menambahkan piringan pengganjal yang tetap bisa dilalui oleh per, tapi akan menghambat skrunya, kepala skrunya akan terhambat. Oke. Jika Anda memiliki buku Alpha 4, Anda sebaiknya membuka halaman keempat. Anda akan mengerti apa yang saya maksud. Walaupun di sini tulisannya Cina ya, saya akan coba jelaskan. Jadi, jika Anda memiliki Alpha 4 yang belum terakit seperti ini, Goja Alpha tidak membuat piringan-piringan ini hanya untuk main-main. Ini ada gunanya. Dan setiap satu set ini mendapatkan 12 yang besar dan 12 yang kecil ya. 6 di sini dan yang 6 lagi ada di sebelah sini. Oke. Nah, saya sarankan hanya menggunakan yang 6 aja, yang gede. Yang 6-nya lagi bisa Anda simpan, yang kecil juga nggak perlu Anda gunakan karena tidak berpengaruh. Nah, yang besar ini logikanya adalah seperti ini. Ingat, kita tidak bermaksud untuk merubah tension. Jadi dengan adanya merah-merah ini adalah yang plastiknya yang baru yang tadi saya tunjukkan ya. Sedangkan ini adalah washer yang biasanya yang dari besi. Oke, fokus. Oke. Jadi jika ada ini, jika tensionnya diatur setinggi ini nih, Anda hanya akan melonggarkan setinggi ini. Maka saat dia nanti terangkat atau toleransinya diangkat ya, seperti itu centerpiece daripada screw, dia nggak akan ngangkat sebesar dari washer ke dinding pieces centerpiece, yaitu hanya nggak pada umumnya ya. Sedangkan pada umumnya kan yang akan terangkat di sini adalah panjang atau selisih dari ujung washer ini menuju centerpiece. Tapi dengan adanya pieces ini yang merah, maka yang terangkat adalah hanya dari washer ini sampai ke dinding atas tipis ini, sekitar 1 mili ya. Jika saya hitung piecesnya itu hanya sekitar 1 mili, jadi akan mengurangkan 1 mili kira-kira toleransi kerenggangannya, tanpa harus merubah tanpa harus merubah tensionnya. Tensionnya tetap sekian, tapi dia hanya akan mengangkat 2 mili. Nah, hal ini diperuntukkan pada Alpha 4 khususnya di sini. Jadi dengan tension yang seperti ini, dia nggak akan terlalu wobbly atau nggak akan terlalu ngeper, tapi akan lebih stabil dengan adanya ini. Dan pernya itu akan bertindak, jika dibeginikan ya, akan bertindak selayaknya kayak pernya dipotong gitu. Jadi lebih stabil, lebih cepat gitu loh. Nah, jadi Anda bisa mencoba itu semua sebagai tambahan. Haiyan Cube ya, pernya Haiyan Cube itu barusan saya buang. Ya, saya tidak menemukannya. Per Haiyan Cube Anda bisa menukarnya dengan per Alpha, bukan dengan per Q4U. Jadi yang Anda tukar hanya pernya saja. Kepala skrupnya Anda tetap menggunakan skrup dari Alpha, nggak masalah, atau skrup dari Haiyan-nya nggak masalah. Kenapa? Karena
pada Haiyan Cube dinding selongsong untuk masuknya per ini agak sedikit kecil, jadi kepalanya ini nggak akan bisa masuk kalau Anda memakai per dari Q4U. Jadi jika Anda ingin mengganti per dari Haiyan Cube, saya sarankan Anda membeli screw dan spring dan washer set dari Alphanya sendiri, bukan dari Q4U. Walaupun Anda tetap bisa menggunakan ini, tapi saya sarankan lebih cocok pakai Alpha. Oke? Sekian saja mungkin video dari saya, nggak terlalu banyak tapi semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Makasih.